warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Natasati dan rekan saya Marla Inang Saputri. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan database penggajian. Yuk simak videonya. Di sini kita akan membuat tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel master. Untuk tabel master sendiri ada tabel gaji, tabel karyawan, dan tabel gajian H. Dan untuk tabel transaksi ada tabel karyawan, tabel rekap absen, dan tabel gajian. Nah, di sini kalian juga akan belajar tentang from aplikasi. Untuk from aplikasi sendiri ada from entry jabatan, from entry karyawan, from entry rekap absen, dan from entry gaji. Nah, setelah itu kita juga akan membuat report. Untuk report sendiri ada biodata karyawan, rekapitulasi absen, list gaji, dan juga slip gaji. Selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu ERD-nya atau penghubungnya. Simbol entitas dilambangkan dengan persegi panjang. Untuk simbol atribut akan dibentuk dengan oval, dan untuk bentuk relationship yaitu belah ketupat. Di sini kita ada tabel jabatan yang memiliki kode jabatan sebagai primary key-nya. Dan untuk jabatan memiliki karyawan. Di sini karyawan pun juga memiliki primary key yaitu NIK untuk memiliki anggota keluarga. Di anggota keluarga juga terdapat NIK-nya untuk sebagai penghubung. Karyawan pun juga mencatat rekap absen dengan cara NIK-nya dihubungkan ke rekap absen. Dan juga karyawan pun mendapatkan gajian untuknya juga pakai NIK. Dan untuk gajian H memiliki primary key yaitu ID gaji untuk memuat gajian. Dan jika dihubungkan semuanya akan membentuk ERD seperti ini. Untuk setiap tabel memiliki entitas atau atribut yang berbagai macam, tetapi ada satu yang harus dihubungkan antara primary key-nya dengan tabel transaksi. Untuk atribut case, kita akan menggunakan garis bawah sebagai pembedanya. Dan untuk entitas lainnya hanya saja dengan bentuk oval. Setelah kita mengetahui ERD-nya, maka kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya dengan Microsoft Access. Nah, berikut adalah salah satu contoh cara untuk membuat penggajian database dengan Microsoft Access. Pertama, kalian klik Microsoft Access dan kemudian klik blank database. Setelah itu, masukkan file name yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan database penggajian. Dan kalian bisa mengatur untuk penyimpanannya di file yang kalian inginkan. Kemudian pencet create. Pertama, kita akan membuat tabel jabatan. Tabel jabatan di sini berfungsi sebagai tabel master untuk tabel-tabel transaksi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat file name yang akan diisi di tabel jabatan. Untuk file name-nya diikuti dengan yang ada di video, dan untuk data type-nya disesuaikan dengan yang ada di video. Jangan lupa di kode jabatan kita gunakan primary key karena untuk tabel jabatan sendiri adalah tabel master dari beberapa tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan sebagai tabel master berikutnya. Di sini untuk file name dan data type-nya kalian bisa ikuti kembali yang ada di video. Dan karena untuk tabel karyawan adalah tabel master, maka kita harus ada primary key-nya, yaitu di NIK, karena untuk primary key harus memiliki kode unik. Untuk tabel master yang ketiga yaitu tabel gajian H. Di sini untuk primary key-nya kita ada di ID gaji.
Setelah itu, kita akan membuat tabel transaksi. Untuk tabel transaksi pertama yaitu tabel keluarga. Tabel keluarga ini merupakan tabel transaksi dari tabel jabatan. Untuk file name dan data type-nya, kalian bisa ikuti yang ada di video. Selanjutnya, kita akan membuat tabel transaksi gajian. Dan seperti biasa, caranya yaitu create, lalu desain table. Di sini, untuk file name dan data type-nya, kalian bisa ikuti yang ada di video seperti ini ya. Untuk yang terakhir, kita akan membuat tabel transaksi yaitu tabel rekap absen. Untuk tabel transaksi ini dipastikan tidak ada primary key di file name-nya ya, karena untuk tabel transaksi tidak perlu ada primary key. Kemudian setelah kita selesai membuat tabel, kita akan membuat relationship. Untuk relationship sendiri ini adalah untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel master dengan cara klik database tools lalu klik tombol relationship. Kemudian direct semua tabel untuk ditaruh di kolom relationship. Atur tabel-tabel berikut sesuai keinginan Anda. Untuk menghubungkannya, kita hanya perlu tarik dari tabel master ke tabel transaksi. Sebagai contoh adalah tabel karyawan yang memiliki primary key unique dan dihubungkan ke tabel keluarga. Dan diulangi untuk tabel-tabel lainnya, yaitu tinggal ditarik dari primary key ke tabel transaksinya. Dan akan terjadi seperti ini setelah semuanya dihubungkan. Nah, yang selanjutnya kita akan bikin from entry jabatan. Kita menggunakan combo box, kita taruh di detail. Lalu setelah itu kita akan atur property sheet-nya, property sheet from. Atur property sheet-nya seperti yang di video, ikuti semuanya. Setelah kita atur property sheet, kita derek semua tabel yang telah kita atur dari tabel entry jabatan, kita rapikan. Setelah semuanya rapi, kita akan menambahkan judul. Kita menggunakan label entry jabatan sebagai judul. Kita besarkan hurufnya, lalu kita taruh di tengah. Setelah semuanya rapi, kita akan menambahkan tombol button. Yang pertama itu add, kita atur kategori dan actionnya add, kita namakan CMD add. Lalu yang kedua, button delete, kita atur kategori dan action, kita namakan dengan CMD delete. Lalu yang terakhir, button close, kita atur kategori action close, kita namakan CMD close. Kita atur semuanya, terserah mau di mana, tapi disarankan di detail. Lalu kita akan membuat pop-up delete, kita ke property sheet, lalu ke event, lalu before del config, kita pilih yang event produce, kita klik, lalu kita masukkan kode seperti yang di video ini. Tulis semua kode dengan benar, pastikan tidak ada yang tertinggal atau salah, karena kalau salah, kode tidak akan bisa berjalan. Setelah semuanya selesai, lalu kita save, lalu ke from design, kita akan mencobanya. Kita isi dengan kode jabatan, uang makan, uang transport, dan tunjangan jabatan, lalu kita tes untuk add record tombol button. Bisa. Nah, untuk selanjutnya delete untuk memunculkan pop-up-nya seperti ini. Lalu yang terakhir close. Selanjutnya kita akan bikin from anggota keluarga. Kita atur property sheet-nya, record sort-nya dari tabel keluarga. Setelah itu kita direct tabel dari tabel keluarga. Kita rapikan. Lalu kita rapikan seperti ini. Kita pastikan ada dua nama karena yang satu itu akan sebagai judulnya.
Kita rapikan panjang pendeknya, samakan, kita atur menggunakan layout. Nah, selesai seperti ini, lalu kita uji di from view. Kita isi mungkin nicknya, nama anggota. Nah, yang selanjutnya from baru, yaitu from entry karyawan. Kita akan bikin 2 page. Page 1 itu dari tabel karyawan. Kita atur di property sheet from-nya, kita ambil dari tabel karyawan. Lalu property sheet-nya tirukan seperti yang di video. Lalu kita namai page 1 dengan biodata keluarga di property sheet. Setelah kita namai, kita direct tabelnya dari tabel biodata karyawan di page 1, kita rapikan seperti yang di video. Rapikan kita menggunakan layout. Selanjutnya kita ke page 2, kita namai dengan anggota keluarga. Atur property sheet-nya seperti yang di video. Lalu kita menggunakan sub from di page 2. Kita menggunakan from anggota keluarga yang telah kita bikin di awal. Lalu kita ke from view untuk melihat hasilnya. Seperti ini jadinya. Selanjutnya from recap absen detail. Cara membuatnya sama seperti from sebelumnya, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita bikin from baru untuk from recap absen. Kita atur property sheet-nya seperti yang di video. Setelah itu kita direct tabelnya, kita atur seperti yang di video, tata dengan rapi. Lalu kita pilih sub from, kita menggunakan from recap absen detail yang telah kita buat di awal. Lalu kita beri judul menggunakan label, lalu kita save. Setelah itu kita ke from view. Lalu hasilnya seperti ini. Terakhir from gajian, kita atur property sheet-nya. Atur record sort menggunakan tabel gajian. Lalu kita direct semua tabelnya, kita rapikan menggunakan layout. Setelah itu beri label satu-satu dan namai seperti label yang di bawah. Lalu kita menggunakan text box untuk total gaji, namai T total. Lalu kita menggunakan format seperti yang di video. Setelah selesai, kita ke from view, kita masukkan semuanya angka, dan total akan terisi otomatis. Selanjutnya kita ke report, kita menggunakan report yang baru, kita bikin, kita atur property sheet-nya, record sort-nya menggunakan tabel karyawan, kita direct semuanya, lalu kita rapikan seperti yang di video. Itu tambahkan text box di footer, ini sebagai tanggal, kita namai dengan T tanggal, lalu kita atur control sort-nya seperti yang di video, lalu atur formatnya. Lalu tambahkan text box kedua sebagai halaman, atur formatnya di property sheet seperti yang di video, namai dengan T halaman. Nah, sekarang kita lihat report view-nya seperti ini. Sekarang kalau kalian ingin bikin report lainnya, ikuti langkah-langkah seperti di awal. Contohnya ada report recap absen. Ini seperti ini desain view-nya. Kita lihat report view-nya seperti ini. Sudah ada button print dan close. Jika ingin di print, tinggal klik print. Nah, contoh selanjutnya ada slip gaji. Desain view-nya seperti ini. Bisa diikuti seperti yang di video, property sheet-nya juga bisa diikuti. Nah, untuk report view-nya seperti ini. Kita masukkan nick, kita oke. Nah, seperti ini. Itu sudah ada gaji bersihnya, itu juga ada formatnya di property sheet yang tadi di design view. Nah, contoh berikutnya ada list gaji yang terakhir, design view-nya seperti itu. Nah, lalu untuk report view-nya seperti ini.
Nah, itu semua contoh report yang bisa kalian ikuti. Terakhir, kita akan membuat pengemasan aplikasi. Dan pertama, kita akan membuat print gaji dialog. Kita akan menggunakan listbox sebagai dasar pengemasan aplikasi tersebut. Untuk itu, kita harus menyambungkan terlebih dahulu kepada tabel gajian H. Kemudian kita akan menggunakan tombol button sebagai print dan juga close. Untuk caranya masih sama seperti yang di awal untuk menggunakan button print dan juga close. Lalu kita akan membuat switchboard, yaitu tampilan awal dari pengemasan aplikasi tersebut. Caranya yaitu seperti tertera di video. Kita menggunakan switchboard manager, lalu kita ubah teksnya, dan untuk penghubungnya kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Dan kalian bisa ulangi caranya untuk entry yang lainnya. Dan untuk tampilannya akan seperti ini, dan jika kita pencet tombolnya akan muncul ke data yang kita hubungkan. Nah, sudah paham kan cara pembuatan database penggajian? Semoga kalian ngerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Bye-bye.